Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Akhirnya gue nge-review sepatu Nike Zoom GT Cut 3, dimana gue nobatin sepatu ini jadi sepatu basket paling keren di tahun 2024. Meskipun tuh ini baru masih awal tahun, tapi rasa-rasanya bakal susah untuk sepatu basket lainnya buat ngalahin kekerenan secara desain dari sepatu ini guys. Dan buat anak basket sendiri, punya sepatu basket yang keren, kelihatan keren di lapangan tuh menurut gue jadi salah satu faktor yang penting gitu. Dimana sampai ada slogan, you looks good, you feel good, you play good juga. Jadi bisa kayak berasa makin pede gitu di lapangan. Nggak ada distraksi dari pikiran kita yang dimana kalau misalnya kita nggak kelihatan keren atau ada yang aneh sama sesuatu yang kita pakai gitu guys. Paling nggak udah kelihatan keren dulu lah nomor satu. Waktu pakai sepatu ini gue kayak berasa auto ganteng gitu. Secara sepatu ini menurut gue sih desainnya beda, dimana sepatu ini memiliki desain yang terinspirasi dari sepatu klasiknya Nike Zoom Flight 5. Secara ini juga merupakan rilisan eksklusif di All Star Game kemarin, dan juga sepatu ini tuh harganya mahal guys, 3.169.000. Setahu gue ini tuh jadi salah satu sepatu basket termahal dari Nike untuk perilisan di tahun 2024, dan makin berasa pede nggak sih? Nggak cuma dari sisi kekerenan sepatunya aja, tapi kayak berasa sultan gitu waktu pakai sepatu ini. Gokil. Meskipun ada satu sih yang pengen gue komplainin. Gue nggak terlalu demen gitu sama materialnya, apalagi kalau dibandingkan sama sepatu Nike Zoom GT Cut pertama. Dari sisi premiumnya itu agak beda sama sensasi yang gue temukan di sepatu Nike GT Cut pertama. Di sepatu ini mostly kita akan mendapatkan material tekstil yang di area samping ini mostly menggunakan build material ripstop. Terus di bagian area atasnya sampai ke bagian tang di sini ada material brudu yang menurut gue sih feel-nya nggak yang tebel-tebel banget. Salah satu fitur yang menurut gue terkesan premium di sepatu ini ada di bagian belakang yang warna hijau ini aja guys. Dan kalau dibandingin sama sepatu Nike GT Cut pertama, sepatunya tuh berasa kayak talinya aja itu udah kelihatan mewah banget. Dan juga gue seneng banget sama implementasi dari neoprene material di bagian tangnya. Yang bisa gue pikirin untuk perilisan sepatu Nike GT Cut ketiga ini, paling Nike cuma berfokus untuk memberikan sepatu dengan bobot yang lebih ringan aja guys. Untungnya Nike itu tetap all out ya dari sisi penggunaan teknologi di sepatu ini. Dimana Nike Zoom GT Cut ketiga ini jadi sepatu basket pertama yang menggunakan teknologi Zoom X, yang itu tuh merupakan teknologi yang udah terkenal banget dan udah digunakan Nike di sepatu runningnya mereka. Teknologi yang digunakan untuk menjadi record breaking di sepatu runningnya Nike, dan itu memang salah satu foam yang menurut gue nyaman banget untuk diimplementasikan di sepatu runningnya mereka. Dan akhirnya gue happy sih bisa nemuin teknologi ini di sepatu basket juga. Setelah gue nyobain sepatu ini, feel-nya itu berasa asik banget ya. Gue bisa ngerasa ini merupakan sepatu dengan build cushioning yang ringan. Terus ada banget dari sisi responsifnya, bouncy-nya. Dan sepatu ini juga masih mengutamakan dari sisi court feel, terutama di bagian forefoot sepatu ini guys. Buat di bagian belakangnya sendiri, menurut gue secara cushioningnya berasa sedikit lebih tebal. Dan dengan adanya bentuk kontur yang melengkung seperti ini dan juga base yang terbilang lebih narrow di bagian belakang, gue ngerasa Nike lebih berfokus dalam memberikan smooth transition ketimbang dari sisi penggunaan stabilitas di area belakang sepatu ini. Tapi rasanya buat kalian para pemain yang lebih gede, lebih sering melakukan rebound, lebih sering perang under basket, rasanya ini bakal jadi salah satu fitur yang perlu kalian perhatikan lebih lanjut lagi guys. Secara juga sepatu ini kan namanya GT Cut ya, jadi memang diperuntukkan untuk pergerakan yang cukup mobile gitu di lapangan. Dari sisi supportnya juga sebenarnya semua udah diperhatikan sama Nike, dimana sepatu ini udah memiliki semua fitur support dasar di sebuah sepatu basket, dimana sepatu ini memiliki heel counter di bagian belakang, area tengahnya juga bisa terbilang rigid banget, ada implementasi TPU di bagian bawahnya. Dan juga satu bagian support yang jadi favorit gue adalah adanya penggunaan TPU di area samping ini, yang ini juga berfungsi untuk memberikan lateral support sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Dan buat kalian yang penasaran sama fitnya, menurut gue sepatu ini tuh fitnya true to size, tapi kalau bisa dibandingin juga, menurut gue sih fit yang ada di sepatu ini masih nggak sebaik dengan fit yang gue temukan di sepatu Nike GT Cut pertama. Meskipun di sepatu ini feel-nya masih oke-oke aja sih guys. Dan kalau gue bisa bedah lebih lanjut lagi, sebenarnya Nike Zoom GT Cut ketiga ini punya profil yang lebih identik ke sepatu Nike GT Cut pertama dibandingkan dengan versi kedua sepatu ini. Kemarin gue udah cobain sepatu Nike GT Cut kedua, jujur aja gue nggak terlalu suka sama profilnya. Bukan karena sepatunya jelek, tapi gue nggak terlalu tertarik
tertarik aja, dan di sepatu Nike GT Cut ketiga ini gue ngerasa ini sih seharusnya yang jadi sepatu GT Cut versi berikutnya gitu. Jadi kayak lebih asik secara implementasi teknologi, secara fitur-fitur yang ditawarkan, menurut gue sih lebih asik dibandingkan dengan sepatu GT Cut versi kedua, guys. Juga salah satu hal yang menurut gue bikin agak ngeganjel waktu pakai sepatu ini, entah flexionnya tuh berasa agak aneh gitu, guys, tepat di area tengah sini. Ini nggak yang selalu kejadian gitu, tapi waktu gue pakai sepatu ini sempet beberapa kali lah gue ngerasa waktu gue ngelakuin cuttingan atau waktu gue ngelari, ada tuh rasa-rasa yang agak ngeganjel gitu di area tengah sini, guys. Cuma terlepas dari itu bukan jadi alasan juga, dan gue ngerasa juga bukan jadi salah satu faktor yang kalau misalnya gue mau beli sepatu ini sampai nggak jadi juga. Cuma itu salah satu bikin yang perlu gue infoin ke kalian juga, selepas itu jadi pengalaman gue waktu pakai sepatu ini. And last but not least, untuk bagian tractionnya sendiri, sepatu ini mostly menggunakan herringbone pattern yang bisa dibilang udah sedikit dimodif gitu. Jadi kayak dari sisi ketebalannya dan juga dari sisi implementasinya sedikit berbeda dari tradisional herringbone. Tapi sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan indoor, rasanya sepatu ini dapat memberikan grip yang terbilang oke banget dan nggak ada masalah sama sekali. Bahkan waktu masih baru pun gue pegang-pegang gini, rasanya rubber yang digunakan tuh kayak ada lengket-lengketnya gitu, guys. Entah kenapa sih, ini dari sisi rubber compoundnya juga terbilang cukup asik. Dan menurut gue dari sisi implementasi rubbernya juga menurut gue nggak bakal awet kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor, karena ini terbilang cukup soft juga. Rasanya juga bakal aneh nggak sih kalau misalnya kalian beli sepatu 3 jutaan terus dipakai di lapangan outdoor, sayang gitu. And that's about it, guys, review untuk sepatu Nike Zoom GT Cut 3. Gimana pendapat kalian tentang sepatu ini? Apakah ini sepatu basket paling keren di tahun 2024? Kalau menurut gue sih, sekali lagi, iya, dari sisi teknologi, dari sisi desain, bikin gue makin pede sih waktu pakai sepatu ini di lapangan. Apalagi kalau kalian mainnya tuh bagus gitu, kelihatan keren aja, lawan juga ngeliat kalian tuh kayak orang yang jago gitu. Tapi kalau kalian nggak jago ya gimana ya? Gak usah terjago. Iya, siap-siap bakal jadi pusat perhatian gitu loh kalau pakai sepatu ini di lapangan. Dan sepatunya mahal, keren, tapi iya, pas lagi nggak perform tuh kayak kadang-kadang gimana gitu, guys. Ya, gitu aja sih untuk review kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.